menarget 80, jadi udah 80 saja, mungkin karena demi gengsi atau apa gitu ya, sekolah itu. Nah, sekarang tidak. Dengan KKTP ini benar-benar Bapak Ibu. Jadi nilainya diberikan deskripsi. Kalau rubrik juga nanti mana yang belum itu akan ketahuan apa namanya kemampuan yang sebenarnya dari siswa itu gitu ya. Nah, tentu kalau teori ini terus kemudian kita berikan kepada Bapak Ibu mungkin saya kira tidak keberatan ya, akan sangat setuju jika kita memberikan nilai kepada siswa itu benar-benar itu nilainya gitu. Benar-benar itu nilainya, bukan nilai semu, bukan nilai palsu gitu ya, tapi nilai yang benar-benar memang itu adalah kemampuan gitu ya, seperti itu. Setelah nanti diadakan yang namanya remedial learning ya, teaching dan learning gitu ya, seperti itu. Bapak Ibu ya, kita lanjutkan dulu. Nah, contoh-contoh seperti ini juga pernah disampaikan kemarin ya. Nah, kayak gini contohnya ya. Ini langsung ke praktis ya. Kalau menggunakan deskripsi Bapak Ibu ya tinggal seperti ini. Ini contoh. Oleh guru, ini mulai deskripsi ya. Oleh guru tetapkan bahwa peserta didik dianggap mencapai tujuan pembelajaran ya TP itu jika minimal 3 kriteria memadai. Ini kan ada tidak memadai, ini memadai dari sebuah laporan gitu kan. Nah, Bapak Ibu analisis ya hasilnya, misalnya kalau itu produk, laporannya itu dilihat oleh Bapak Ibu. Gimana laporan Ali? Kita lihat apakah laporan menunjukkan penulisan yang runut sistematis? Nah, kan dalam laporan itu ada cover, ada pendahuluan, ada bab pustaka gitu ya, ada hasil pembahasan gitu ya, terus ada lampiran-lampiran. Apakah dia acak-acakan gitu? Kalau tidak acak-acakan berarti tidak memadai gitu ya, seperti itu. Satu-satu Bapak Ibu memang memerlukan energi khusus ya. Ya mungkin ini yang menjadi permasalahan juga ya Bapak Ibu, mungkin keberatannya karena Bapak Ibu harus melihat hasil dari apa namanya tagihan itu gitu. Itu mungkin yang memberatkan gitu ya. Ya, tapi memang ini tugas kita ya sebagai profesi gitu ya. Terus yang kedua, misalnya gini, laporan menunjukkan hasil pengamatan yang jelas. Nah, ini kita lihat dulu ya, apakah laporannya benar-benar hasil pengamatan atau hanya ngarang bebas atau dia dapat nyontek atau gimana gitu ya. Nah, itu kan bisa ya Bapak Ibu ya, memadai, tidak memadai. Nah, seperti ini. Nah, siapa yang menetapkan KKTP ini? Ini adalah Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu ya. Ini contoh yang menggunakan deskripsi pada sebuah laporan ya. Bapak Ibu siap ya, nanti tahun ajaran baru udah menggunakan ini lagi seperti ini. Intinya apa ya, produk atau tagihan yang diberikan kepada siswa itu betul-betul kita periksa ya, kita analisis. Itu namanya nanti asesmen formatif itu, seperti itu ya. Jadi asesmen formatif itu adalah asesmen yang dilakukan selama proses pembelajaran ya, itu formatif. Nah, itu harus Bapak Ibu lakukan gitu ya. Oke, Bapak Ibu lanjut ya. Nah, seperti ini misalnya nih. Nah, Bapak Ibu, selain Bapak Ibu membuat KKTP itu kriteria ketercapaian pembelajaran, maka Bapak Ibu juga membuat indikatornya dulu, indikator tujuan. Kan apa namanya ya, tujuan pembelajaran itu kan umum ya, luas gitu ya. Bapak Ibu dulu pernah ya membuat tujuan berdasarkan taksonomi Bloom gitu ya, yang C1, C2, C3, C4 sampai C6 gitu kan. Kalau di SMP itu diharapkan ke C3 ya. C3 itu adalah aplikasi kan, penerapan gitu kan. Kemudian ke C4 sintesis ya, mensintesa atau membuat simpulan. Analisis C4 maaf. C5 baru sintesis ya, C6-nya evaluasi. Nah, seperti itu. Kalau di SD mungkin masih ada ya C1 harus ya C1 pengetahuan, C2 gitu ya, pemahaman gitu ya. Kayak menjelaskan ya gitu kan, C2 ya. Ya seperti itu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu buat juga indikatornya. Kalau misalnya seperti ini contohnya nih. Apa?
sebenarnya gini, kriteria keterampilan tujuan pembelajaran itu harus memetakan kompetensi yang ingin diukur. Jadi KKTP itu benar-benar memetakan kompetensi apa yang akan diukur gitu ya. Nah, juga mendeskripsikan keberagaman ini yang jadi keberagaman siswa itu. Kan nanti ada pembelajaran berdiferensiasi Bapak Ibu ya. Dalam kurikulum Merdeka itu Bapak Ibu pembelajaran berdiferensiasi itu menjadi warna ya, menjadi warna yang mewarnai dalam pembelajaran itu gitu. Yang beragam itu ya, menumbuhkan potensi ya tadi D. Nah, kalau kita lihat entar ya ada yang angkat tangan sebentar. Nah, ini indikator. Bentar dulu. Indikator tujuan pembelajaran Bapak Ibu. Jadi dari KKTP, misalnya KKTP-nya apa, tujuan pembelajarannya, kita buat dulu indikatornya. Contoh, Pak Didik mampu menulis teks, eksplanasi. Pak Didik mampu menunjukkan hasil pengamatan. Nah, dari indikator ini kita buat rubrik gitu. Pak Didik mampu menceritakan pengalaman secara jelas. Didik mampu menjelaskan hubungan kausalitas. Nah, karena indikatornya ini dari 4 ini inilah yang akan kita buat jadi rubrik gitu. Ya silahkan ini Bapak Ibu Bapak Tajul Barokat apa Ibu nih? Raise hand. Yo. Pak Tajul Pak, izin Pak bertanya. Tajul. Ya, silahkan. Mohon izin mau motong pembicaraan, ini kameranya juga rusak Pak, jadi nggak tanpa kamera Baik. Pak ya. Bisa ditampilkan 2 slide sebelumnya nggak Pak? Mohon izin Pak, mohon izin. Bentar. Ini. Satu lagi Pak. Nih. Iya. Di sini disampaikan bahwa serangkaian kriteria atau indikator yang menunjukkan sejauh mana peserta didik sudah mencapai. Yang dari pertemuan 1 sampai pertemuan 4 ini digembor-gemborkan atau dianalogikan bahwa KKTP ini adalah bentuk lain dari KKM, Pak. Demikian, Pak ya? Oh, berbeda. Pertanyaan saya, ya. maksudnya perubahan dari KKM seperti itu, Pak ya? Nah, iya. Pertanyaan saya, kalau KKM itu kan dibuat sebelum proses, Pak. Tapi kalau dilihat dari judulnya, harusnya kriteria itu juga dibuat sebelum proses. Tapi kenapa penjelasannya dibuat setelah proses, Pak? Untuk pengisian nilainya, Pak ya, bukan pengisian tujuan pembelajarannya. Demikian, Pak. Selogika saya, namanya kriteria itu dibuat sebelum proses. Begitu, Pak. Semisal contoh kriteria kelulusan, tentukan dibuat di awal tahun. Baru setelah mau lulus, dirapatkan. Ini kenapa kriteria penilaian diisi nilainya itu setelah proses, Pak. Demikian, Bapak. Mohon izin. Ya, terima kasih Pak Tajul. Benar Pak Tajul. Jadi KKTP itu seyogyanya kita buat sebelum Pak, sebelum dulu, bukan setelah Pak. Sebelum Pak ya. Nah, iya betul. Justru itu kemarin. Sudah betul. Mohon izin Pak. Mohon izin yang pertemuan ketiga, Ibu pemateri menyampaikan cara pengisian KKTP itu per anak setelah proses pembelajaran, gitu Pak. Kemarin pemateri ketiga mencontohkan seperti itu, Pak. Itu analisisnya, Pak. Iya. Jadi kalau setelah anak dilakukan asesmen formatif, nah berdasarkan yang sebelum, jadi asesmen formatif yang digunakan itu setelah disusun sebelum-sebelumnya, Pak. Jadi berdasarkan tes diagnostik awal gitu, Pak. Seperti itu. Kalau ini saya sepakat sama Pak Sudarso, kalau itu asesmen formatif. Tapi yang kemarin dicontohkan itu KKTP-nya, Pak. Cara membuat KKTP bahwa ada nama anak, bahasa Indonesia, TP-nya 1,456, nilainya sekian, maka deskripsi KKTP-nya adalah demikian begitu. Jadi sepertinya logiknya terbalik itu, pemateri ketiga membuat penggunaan pelaksanaan KKTP itu setelah proses pembelajaran. Tapi kalau Pak Sudarsono menyampaikan demikian, itu saya sepakat Pak. Kalau itu yang dimaksud adalah sumatif atau formatif, itu saya sepakat. Iya, betul. Iya Pak, yuk kita samakan persepsi dulu ya semuanya. Jadi Bapak Ibu, nanti di awal-awal itu Bapak Ibu membuat namanya modul ajar dan modul project ya. Kalau yang P5 nanti namanya modul project. Kalau yang pengganti RPP itu Bapak Ibu namanya modul ajar Bapak Ibu. Nah, di dalam modul ajar itu selain ada RPP-nya juga ada asesmen gitu.
Nah, di dalam asesmen itu ada KKTP gitu. KKTP itu dibuatnya per TP, Bapak Ibu. Jadi TP-nya apa gitu ya. Jadi sini serangkaian kriteria atau indikator yang menunjukkan memang betul sejauh mana sudah mencapai kompetensi. Tapi kita KKTP-nya memang di awal dulu. Sebelum Bapak Ibu mengajar, Bapak Ibu buat modul, ya kan? Tetapkan. Jadi kita mau ngajar apa nih? Materi ini. Apa sih kriterianya? Apa pakai deskripsi, apa rubrik, apa pakai interval gitu ya. Kalau berupa seperti ulangan harian yang dulu itu nanti pakai interval itu. Ya, 0-40 itu benar interval. Nah, tetapkan dulu. Jadi memang sebelum Pak Tajul, betul. Ya, seperti itu. Kita Baik, lanjut ya. Bapak. Terima kasih luar biasa penjelasannya, Pak. Ya, Iya, Pak. takutnya Iya. ada kesalahpahaman. Soalnya juga teman-teman di sini di chatbox juga ada yang bertanya kalau asesmennya pakai kerja kelompok, apakah KKTP-nya pakai individu. Nah, di situ jadi logikanya terbalik. Jadi seolah-olah KKTP itu setelah proses, padahal KKTP sebelum proses pembelajaran, Pak ya. Iya, sebelum. Betul. Siap, siap, Bapak. Yo, Luar biasa. oke. Terima kasih, Bapak. Yo, Lanjutkan, siap. Pak. Terima Yo, kita kasih, Pak teruskan ya. Tajul. Yo. Ini Pak Darno, mohon maaf. Ada di kolom chat pertanyaan itu. Dari Bu Eka, Bapak Eka ini. Assalamualaikum, izin bertanya Pak. Jika asesmen dilakukan secara kelompok, maka KKTP deskripsinya tetap per individu atau bisa per kelompok? Gitu. Itu pertanyaannya Pak. Jika apa Pak? Ulangi lagi. Jika asesmen dilakukan secara kelompok, Ya. maka KKTP deskripsinya per individu atau bisa per kelompok. Ini yang menjadi pertanyaan blunder kayak seolah KKTP setelah proses, Pak. Itu yang saya kuatkan tadi, Pak. Oh iya. Bapak Ibu membelajarkan siswa itu secara klasikal juga boleh kelompok-kelompok ya, boleh. Jadi pembelajaran kelompok itu juga disarankan ya seperti itu. Nah, setelah Bapak Ibu menyampaikan materi kepada siswa secara klasikal maupun berkelompok-kelompok, Bapak Ibu kan di akhir, jadi KKTP ini Bapak Ibu kita lakukan analisis berdasarkan produk yang diberikan itu setelah selesai 1 TP. Ya, TP-nya selesai dulu. Kalau belum selesai ya belum dianalisis ya KKTP-nya gitu. Nah, setelah selesai misalnya 4 kali pertemuan, 5 kali pertemuan itu TP1 misalnya selesai, baru dilakukan yang namanya KKTP, analisis KKTP. Nah, kalau Bapak Ibu misalnya secara berkelompok, ya kan bareng-bareng kerjanya, berarti sama-sama gitu ya. Nah, tidak masalah menganalisis secara kelompok, ya kan, tidak masalah. Kenapa? Karena kan di sini yang dicari itu ketercapaian tujuan pembelajaran, Pak. Jadi misalnya tujuan kita ngajar itu sudah efektif apa belum gitu. Itu Bapak Ibu ya. Jadi bukan ketuntasan, bukan. Kalau kemarin kan ketuntasan mengajar, menggunakan analisis, kalau yang ada yang PG soalnya, ada yang urean gitu kan, itu kan kalau benar 1, kalau salah 0 gitu kan. Kalau 85% anak-anak jawab, berarti bisa lanjut ke KD berikutnya gitu kan. Dulu kan gitu. Nah, kalau yang sekarang, Bapak Ibu itu, yang namanya KKTP itu adalah mengetahui apakah tujuan pembelajaran. Berarti kan tujuan kita antara guru dan murid itu sudah efektif apa belum gitu Pak. Dalam 4 kali pertemuan itu gitu. Nah, kalau misalnya secara kelompok juga boleh, secara individu juga boleh. Nah, kalau nilainya ke siswa, ini beda lagi permasalahan nilai. Kalau nilai itu namanya nanti kalau per TP itu namanya sumatif lingkup materi namanya. Ya, sumatif lingkup materi-materi itu akan berbeda-beda nilainya karena kan ada yang tugas kelompok, ada yang individu, ada yang dari portofolio, ada yang praktek itu kan beda-beda Bapak Ibu ya. Tidak mungkin nilainya sama. Itu mah nilai akhir itu mah. Itu beda gitu. Nah, yang menjadi pemahaman Bapak Ibu, KKTP ini adalah kita analisis itu apakah tujuan pembelajaran kita sudah tercapai apa belum. Jadi tujuannya itu Pak, Bapak Ibu. Gimana Bapak Ibu? Gimana? Apakah sudah terjawab Bapak Ibu? Luar biasa Pak, saya semakin paham. Terima kasih Ya. Bapak.
Ya, jadi gini Bapak Ibu kan ngajar nih ceritanya. Bapak Ibu kan ngajar. Yang dianalisis itu apakah tujuan Bapak Ibu mengajar itu tercapai apa belum gitu. Bedakan ya dengan menganalisis anak gitu. Nah, kan kalau tapi memang permasalahan ada hubungan dengan anak. Dalam kita ngajar itu kan bukti bahwa tujuan kita itu tercapai itu apabila anaknya sudah mencapai KKTP kan gitu Pak, Bapak Ibu. Kan buktinya gitu. Tapi nanti kesimpulannya itu di akhir itu adalah bahwa TP1 materi IPS yang kita berikan itu sudah tercapai sama anak-anak. Sehingga Bapak Ibu nanti kalau ke satu anak pun nanti tidak mencapai misalnya kriteria ini, tidak memadai. Kita targetkan misalnya 3 kriteria tapi hanya 2, maka satu anak pun Bapak Ibu harus namanya tindak lanjut KKTP. Jadi harus Bapak Ibu lakukan pembelajaran ulang dengan menganalisis penyebabnya gitu. Jadi bukan diberikan soal-soal yang sama atau soal dimudahkan, bukan. Misalnya pas lingkup materi itu ternyata ya anak-anak, wah banyak nih yang nggak tuntas nih, ya kan? Nah Bapak Ibu lihat dulu apakah anak-anak sebenarnya bisa ini, tapi karena butuh waktu saja, satu. Yang kedua, oh mungkin ada problem, permasalahan di rumah. Oh mungkin ada hal-hal yang lain gitu. Beri kesempatan lagi gitu ya. Jadi jangan langsung diberikan soal itu lagi atau soal yang mudah demi mengejar angka gitu. Jangan Bapak Ibu. Karena kita harus benar-benar melihat apakah anak-anak kita sudah benar-benar memahami materi yang kita berikan gitu. Nah, seperti itu. Sehingga memang dalam KUR Merdeka ini Bapak Ibu nanti ada waktu khusus gitu ya untuk anak-anak yang dalam tanda kutip lambat belajar gitu ya. Harus kita dekati gitu ya. Silahkan Pak Eka angkat tangan lagi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Eka, maaf Bu Eka. Ya. Bu Eka. Maaf kalau dipotong pembicaraannya. Kalau Boleh. dulu di RPP kan kita bisa menentukan ya satu materi untuk beberapa pertemuan. Berarti kalau di sini sampai tujuan itu tuntas, baru kita bisa lanjut ke KD atau ke CP berikutnya. Begitukah Pak? Oh, ya Bu. Prinsip ketuntasan sebenarnya sama. Semuanya harus pakai tuntas juga. Itu sama Bu. Tapi cuma patokannya adalah KKTP ini Bu. Jadi kita Bapak Ibu gunakan deskripsi atau gunakan kriteria atau gunakan interval. Nah, nanti jika anak-anak setelah dicek di sini nih misalnya tidak memadai gitu kan. Nah, Bapak Ibu lakukan pembelajaran ulang. Bapak Ibu ya seperti itu. Sebelum lanjut ke TP berikutnya. Kalau itu mah sama, Bu. Ya. Itu sama. Berarti kalau misalnya udah pengulangan kedua nih Pak, sudah pengulangan kedua tapi masih ada juga yang belum, berarti kita tetap melakukan pengulangan ulang lagi pembelajaran. Itu remedial Bu ya. Oh gitu. Remedial itu dilaksanakan di luar Bu, di luar jam. Oh gitu. Di luar jam pelajaran. Bukan di kelas itu. Kalau di kelas sesuai dengan program semesternya. Nanti bikin ATP berapa jam itu jangan mengganggu nanti. Itu. Iya. Gitu Bu. Baik. Ya. Iya, terima kasih Pak. Kalau itu masih sama, cuma kalau dulu dalam kurikulum 13 kan ketuntasan klasika itu 85%. Jadi kalau misalnya dulu itu kalau siswanya 36, ada 3 nggak tuntas atau 5 gitu, udah 85% itu lanjut gitu kan dulu. Nah sekarang satu pun tidak mencapai KKTP, Bapak Ibu harus lakukan remedial. Jadi artinya tidak terbatas 85%, Bu. Ini malah lebih tuntas lagi gitu. Oke, itu ya Bu ya. Jadi lebih melayani lagi gitu. Kita lanjut dulu ya, sebentar. Pak Budi lanjutkan ya. Ya, lanjut Pak, biar nanti lebih jelas lagi gitu Pak. Nah, ini kan belum ini, ntar. Ya. Jadi sampai di sini ya. Itu nanti dengan prakteknya gitu, biar Bapak Ibu lebih jelas. Oke. Bapak Ibu, sebelum Bapak Ibu membuat 3, bisa rubrik, bisa deskripsi, bisa interval, Bapak Ibu buat ITP namanya, indikator tujuan pembelajaran, ya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ITP ini nanti dibuat untuk membuat KKTP ini rubriknya gitu, ya. 1, berarti mampu menulis teks. Nah, ini kan indikatornya ini. Jadi ini indikator ITP.
Mungkin ini tujuan pembelajarannya bunyinya adalah peserta didik mampu membuat laporan lah eksploratif atau apa gitu ya. Itu tujuannya sebenarnya. Tapi kita breakdown dulu menjadi ITP gitu ya. Nanti kalau kesulitan membuat ITP itu Bapak Ibu bisa melihat taksonomi Bloom ya. Nah, sekarang ditambah lagi dengan yang apa itu? Crasswell itu apa namanya? Taksonominya bertambah ya, jadi 7 atau 8 itu ya. Seperti itu. Oke. Kita lanjutkan. Nah, seperti ini nih Bapak Ibu. Nanti laporan hasil akhir itu nama Alip, kesimpulan gitu. Kan seperti ini ya. Alip sudah mampu menyusun teks eksplanasi dengan runut dan dapat menyusun hubungan. Nah, seperti ini. Namun perlu. Nah, ini perlu bimbingan ini yang tadi di remedial nih dalam menceritakan pengalaman. Nah, seperti ini ya. Ini 1 TP gitu ya. Nanti digabung dengan TP-TP yang lain ya. Nah, kalau rubrik, ini kan jelaskan kemarin Bapak Ibu ya. Nah, yang dilihat apa nih? Ini misalnya, ini juga sudah jelaskan kemarin ya Bapak Ibu ya. Misalnya dari laporan, kita lihat dari aspek isi laporan dan penulisan, tanda baca nih. Kita tetapkan, baru berkembang, layak, cakap, mahir. Guru menetapkan cakap misalnya gitu ya. Ini cakap nih, kita checklist ya, nih, yang cakap ini gitu ya. Nah, masing-masing ini ada deskripsi. Kalau baru berkembang itu seperti ini deskripsinya. Kalau layak, ya seperti ini. Ada ya, cakap seperti ini, mahir seperti ini. Bapak Ibu lihat laporannya yang dikerjakan anak-anak itu, yang dibuat itu. Gitu. Gimana itu? Kan itu satu-satu ya, satu-satu gitu. Kalau yang kelompok, tadi berarti kerja kelompok. Ya kan? 5 orang. Kita lihat dalam kelompok itu, jika dalam kelompok itu sudah menunjukkan nih mampu menulis teks eksplanasi, wah kerja kelompoknya bagus, pengamatan secara jelas, laporan jelas, berarti tujuan pembelajaran kita udah tercapai Pak. Kita lanjut ke TP berikutnya gitu. Gitu Pak. Tadi yang menjelas Pak Tajul kembali. Terus, nah jika kita lihat laporannya kelompok tuh, dia mampu menulis teks eksplanasi lebih bagus nih, mahir gitu ya. Jadi ini menentukan keberhasilan kita dalam mengajar Pak. Jadi bukan ke anak gitu, bukan hanya itu. Jadi kita itu dievaluasi, dinilai sama anak kita ya, siswa kita yang sudah mengerjakan itu. Apakah ngajar kita sudah efektif apa belum gitu. Nah, di sini gitu. Ini ya Pak ya. Ini memperkuat kembali penjelasan yang tadi. Oke, nah. Jadi rubrik itu membantu kita dalam menemukan kemampuan peserta didik yang beragam ya dalam upaya perbaikan pembelajaran gitu ya. Bapak Ibu, kita beragam itu adalah suatu keniscayaan ya, sunatullah, keberagaman itu. Tidak mungkin di kelas itu semua anak pinter, nggak mungkin. Tidak mungkin semua anak itu dalam tanda kutip slow learner, juga nggak mungkin ya. Juga sedang-sedang saja juga nggak mungkin. Ada yang inklusi, ada yang beragam lah gitu ya. Itu keniscayaan. Itu kita terima saja dan harus kita layani. Makanya buatlah rubrik gitu ya, seperti itu. Nah, kalau interval ini, nah ini Bapak Ibu. Bapak Ibu kan ya kita memang sudah akrab ya dengan namanya paper test gitu ya. Di akhir pertemuan, setelah beberapa kali pertemuan untuk apa namanya diadakan namanya ulangan harian namanya. Kalau dulu tuh gitu, ulangan KD. Nah, sekarang namanya adalah sumatif lingkup materi ya, sumatif lingkup materi. Misalnya materi PPKN tentang demokrasi Pancasila saja materinya, di tes akhir tuh. Nah, kalau Bapak Ibu menggunakan skala interval ini juga boleh. Nah, seperti ini. Nah, ini misalnya 0, contohnya ini. 0 sampai 40%. Nah, jika dia hanya misalnya gini, gampang lah. Dari 10 soal misalnya, ya yang gampang ya. Anak itu dapat nilai 4. Nah, berarti belum mencapai remedial seluruh bagian, semuanya. Dari 10 nih. Jika dia mendapatkan 6 ya, 6, 41 sampai 65. Nah, berarti dia belum mencapai ketuntasan tapi remedial di bagian yang diperlukan saja.
Ini Bapak Ibu ini hanya contoh 66 sampai 85, 86 sampai 100 ini ya. Nah, jika dia dari 10 soal bisa 9, nah oke ini sudah tuntas gitu ya, seperti itu. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau yang skala interval ini Bapak Ibu ini cenderung kepada individual ya. Individual itu boleh. Tapi kalau mau dikerjakan kelompok juga nggak jadi masalah ya kelompok. Kan ini untuk mengukur keberhasilan kita dalam mengajar gitu ya. Cuma pada umumnya kalau skala interval itu biasanya individu ya. Setelah selesai sesuai dengan tadi indikator tujuan pembelajaran itu baru dikatakan tes ya, seperti ini. Nah, Bapak Ibu, tes tertulis itu sebenarnya hanya salah satu ya, Bapak Ibu. Kami perlu ingatkan dalam kurikulum Merdeka siswa itu kita asesmen dengan berbagai cara. Ya, berbagai cara. Itulah yang namanya diferensiasi produk ya, seperti itu. Jadi Bapak Ibu tidak boleh memaksakan harus semua tes gitu, enggak ya. Nanti bisa tidak hanya pengetahuan, bisa keterampilan, bisa menggunakan praktek, bisa portofolio, bisa tes lisan, bisa kinerja, bisa yang lain-lain ya, yang misalnya catatan anekdotal atau dan sebagainya gitu ya. Seperti itu bisa juga dilaksanakan. Jadi beragam Bapak Ibu, beragam. Karena ini mengingat siswa itu memang kemampuannya tidak muncul di saat itu saja gitu. Jadi orang-orang yang berhasil itu jangan dihakimi pada saat hari itu saja, saat kita ngajar saja gitu. Itu tidak boleh ya, karena kita tidak tahu kebesaran Allah Sang Pencipta memberikan kelebihan ya. Jadi di balik kelemahan-kelemahan itu ternyata ada kelebihan-kelebihan sebenarnya gitu. Nah, kita belum tahu itu anak-anak kita itu. Itulah uniknya anak kita ya Bapak Ibu. Dan itu memang sangat nyata apabila nanti udah lulus ya, udah lulus dari sekolah kita itu, lulus SMP, lulus SMA, yang tadinya si itu misalnya ya, padahal nggak bagus pelajarannya nih, nggak bisa, sainsnya nggak bisa, tapi kok dia berhasil ya di dalam cita-citanya ya, bagus, hebat gitu ya. Nah, jadi kita salah menghakimi ya, salah membuat keputusan sebelumnya gitu ya. Nah, itu jangan sampai terjadi. Oke, Bapak Ibu, kita lanjut. Nah, tadi ini kalau menggunakan tadi ya Bapak Ibu ya, menggunakan interval tadi. Jadi misalnya seperti ini. Ini dari tes. Misalnya betul, ini kalau soalnya 20, 16 per 20 kali 100, kan 80% tuh. Nah, berarti ini sudah tuntas, nggak remedial. Tapi kalau dari 20 asesmen tapi hanya bisa 9 per 20 kali 100, 45% ya Bapak Ibu ya. Seperti ini. Nah, Bapak Ibu ini catatan anak-anak dapat nilai 50 itu bukan akhir dari dunia segala-galanya. Dapat nilai 80 juga bukan hal yang istimewa ya. Sebuah angka akan lebih bercerita bila ada tindak lanjutnya gitu ya. Jadi artinya apa sih makna 50, 80 itu apa gitu ya. Itu deskripsi itu ya yang digambarkan gitu. Oke, Bapak Ibu, sampai sini apakah ada yang ditanyakan dulu? Belum ada ya, belum ada Pak Ari? Di kolom chat ada Pak. Nah, gimana Pak? Bacain. Dari Bu Khotimah. Pak, mohon bisa dicontohkan cara menyusun dari CP sampai ke ITP sampai ke penyusunan KKTP. Oh, itu yang pertama. Luar biasa. Terus kemudian yang kedua dari Bu Titin Megawati. Mohon izin bertanya, dalam pembuatan KKTP yang lebih mudah itu yang mana Pak? Di antara ketiga, apa lebih mudah menggunakan deskripsi, rubrik, apa skala interval? Nah, itu pertanyaannya Pak. Oke, yang pertama dulu ya, Bu Watimah, terima kasih. Untuk pertanyaan pertama, memang itu luar biasa. Nanti rencananya gini Pak, karena kita akan menghadapi kurikulum serentak ini ya, Merdeka ini, nanti kita di Forum MGMP akan mengadakan pelatihan lagi namanya pelatihan modul ajar Pak, sama modul proyek ya Pak ya. Memang itu perlu waktu Pak, ya perlu waktu yang sangat luar biasa, karena nanti harus praktek, dibedah. Tapi intinya ginilah, nanti pemerintah, dalam hal ini Kemdikbud Riset Teknologi ya, akan memberikan namanya CP.
Setelah CP itu diberikan, Bapak Ibu, kita baca bareng-bareng, kita analisis. Setelah itu nanti kita turunkan dari masing-masing, itu ada elemennya nanti. Ada elemennya, elemen yang berupa pengetahuan, kompetensi, ataupun materi ya, materi pembelajaran gitu Pak nanti. Tapi memang ini perlu waktu khusus Pak, jadi perlu pelatihan lagi, perlu latihan. Nah setelah itu, ya Pak, Iya, ini karena lebih rinci itu ya. Ya nanti setelah itu baru tuh dibuat ATP biar tahu jumlah jam-jamnya Pak. ATP itu pengganti dari program semester nanti. Biar tahu misalnya ini perlu berapa jam gitu ya. Karena jamnya itu nanti yang 75% kita gunakan untuk intrakurikuler dan yang 25% kita buat project Pak gitu ya. Seperti itu nanti. Ya itu perlu waktu ya Bu ya buat Timah. Mungkin jawabannya hanya itu dulu sementara lisan tidak bisa dicontoh karena memang perlu pelatihan 4 hari seperti ini cukup apa enggak lagi gitu. Ya. Ya, oke, bagus banget pertanyaannya. Nantilah kita di Mei mungkin ya. Oke, yang kedua tadi ya, apakah rubrik, apakah deskripsi atau interval? Tergantung jawabannya. Tergantung kepada TP Bapak Ibu dan indikatornya gitu ya. Misalnya gini, kalau indikatornya mengarah kepada keterampilan proyek misalnya, itu rubrik. Ya, rubrik lebih pas gitu. Jadi bukan masalah enak tidak enak, tapi pas apa enggak gitu, Pak. Kalau enak enggak enak ya semuanya enggak enak, enak tidur gitu. Ya, bukan masalah enak tidak enak. Masalahnya pas, tepat, efektif apa tidak gitu. Mudah-mudahan Bapak Ibu nggak keberatan lah membuat seperti ini ya. Deskripsi juga enak Bapak Ibu, sama aja deskripsi. Kalau itu berupa laporan misalnya, gitu kan. Laporan itu deskripsi. Kalau Bapak Ibu ingin tes, ya tadi pakai kriteria, pakai interval, ya pakai skala itu tadi gitu. Semuanya juga enak, nggak apa-apa. Kan kita karena belum melaksanakan nanti juga lama-lama jadi biasa gitu ya. Gitu Pak Budi ya. Oke. Terjawab ya Bu Titin sama Bu Khotimah ya. Tapi kalau penasaran boleh sih, silahkan. Ya. Punten Pak Darno, saya off kamera dulu, tapi saya menyimak. Kalau seandainya tergantung TP ya, berarti dalam setiap mata pelajaran itu kan beda-beda TP Pak. Berarti Beda. dalam satu sekolah itu berarti dikembalikan ke guru masing-masing. Apakah pakai Iya, interval? benar. Jadi nggak disamakan gitu Pak? Enggak, kan merdeka Bu. Merdeka Bu. Merdeka. Bebas merdeka ya Pak ya. Iya, kan Bapak Ibu yang tahu. Nah, Bapak Ibu di sini merdeka bukan berarti kebablasan terus apa ya? Artinya seenak saya bukan. Nanti ada pengawas pembinanya. Ada pengawas pembina dan ada Pak Kepala Sekolah nanti yang mengawasi itu, membimbing gitu. Nah, ini Bapak Ibu saya sampaikan ya. Ya, ini saya sampaikan, kebetulan saya di pengawas Bapak Ibu. Sekarang ini pengawas sekolah bergeser peran. Kalau dulu mungkin barangkali Bapak Ibu melihat pengawas itu ke sekolah kayak nakut-nakutin gitu ya, kayak supervisi atau gimana gitu yang ngawasi ya. Nah, sekarang Bapak Ibu, ini kami sudah didiklat, pengawas itu lebih banyak kepada membimbing, mendampingi Bu Khotimah. Nah, bareng-bareng nanti kalau saya kebagian di Babakan Madang nih, ya saya mendampingi ya, bareng-bareng di sana gitu ya. Seperti itu. Nah itu makanya karena kurikulum merdeka nanti pengawas dan ini ya dan kepala sekolah tentunya bareng-bareng kita kolaborasi Pak Ibu nanti mendampingi guru-guru ya pembinaan ya seperti itu. Itu ya hanya info ya. Mudah-mudahan udah sama sih semua pengawas juga ya seperti itu. Ada lagi kah? Belum ada Pak. Belum ya. Lanjut silakan. Ya. Bapak Ibu, ini saya akan menyampaikan cara mengevaluasi rancangan pembelajaran nih Bapak Ibu yang terbaru-baru. Nah, sedikit Bapak boleh. sedikit ini Pak. Siap. Ini pokoknya curhat mungkin ganjel gitu ya masih ya Pak ya. Boleh. Tadi kan terima kasih Bapak Sudarno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi satu memang kita dari kemarin itu sudah belajar tentang konsep dari penyusunan KKTP gitu ya. Mungkin ya sudah alhamdulillah lebih paham gitu untuk konsep. Makanya tadi saya pengen bagaimana sih mengaplikasikannya, membedah dari CP hingga sampai ke
KKTP gitu. Mungkin nanti itu agenda yang berikutnya ya Pak Ya, betul. Sudarno ya. Ya, Oke, baik. bocoran ini, ya bocoran. Nanti Oke. buat di forum lagi. Makanya Ya. aktif terus ya. Nanti Ya. siap. Ya, yang berikutnya ini Bapak, tadi kan kita kembalinya itu mungkin untuk saat ini seperti rahasia umum gitu ya Pak ya, untuk menilai anak gitu kan. Nilai tadi ya seperti yang disampaikan oleh Pak Sudarno, bahwa pada akhirnya kadang-kadang memaksakan nilai begitu ya Pak ya, dipaksakan nilainya itu yang harusnya itu tidak mencapai KKM karena sudah capek lah gitu ya guru, atau sudah ada tuntutan lain sehingga lah udahlah masuk dengan mata tertutup, masukkan saja ke KKM begitu ya Pak ya. Ini mungkin rahasia umum barangkali ini terjadi gitu ya. Nah, tadi setuju sekali ini Bapak kalau misalkan kita guru memberikan nilai yang asli atau murni gitu ya, murni dari kemampuan atau kompetensi siswa kita gitu. Hanya mungkin masalahnya apakah sistemnya itu mendukung gitu Pak. Artinya dari nilai yang mungkin anak kita itu ya 50, kemudian memang harus ada 50 nilai di sana gitu. Terus apakah mendukung untuk ke depannya begitu Pak? Yang mungkin yang saya agak gelisah ini seperti apa gitu, karena memang anak kita kemampuannya itu kan beda-beda sekali ya Pak ya. Jadi ada yang kemampuannya itu sudah berulang-ulang kali tapi tetap masih ya seperti itu, tidak sesuai dengan apa yang yang sudah ada dalam KKTP begitu. Nah, ini mungkin yang membuat gelisah saya sebagai guru gitu. Mungkin barangkali teman-teman begitu di akhir-akhirnya gitu, kalau kita memberikan hal yang seperti itu, yang tadi juga saya sangat setuju, 50 bukan akhir dunia begitu, akhir dunia akhir apa ya Pak ya tadi yang Pak Sudarno menyampaikan. Nah, ini apakah sistem di sana menerima apa bagaimana gitu, menunjang atau seperti apa nih Pak yang saya khawatirkan gitu ya. Nanti kan di SMA-nya ada seperti apa kelanjutannya, ternyata nilai dari kelulusan kita bisa berpengaruh kepada masuk kepada jenjang berikutnya. Nah, ini yang kayaknya masih di kepala itu tanda tanya yang sangat besar dan merah sekali ini Pak gitu. Mungkin itu ya ini curhat atau seperti apalah gitu lah. Ini unek-unek saya begitu Pak. Ini gimana Pak? Mohon pencerahannya nih Pak Sudarno. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, Bu Khotimah, makasih. Saya paham, Bu, kegelisahan Bapak Ibu ya, Bu Khotimah dan teman semua. Bapak Ibu, nanti kalau semuanya sudah menerapkan kurikulum merdeka, hal itu nggak akan terjadi. Ya, kalau semuanya nih ya, kan kita udah mulai ya, tahun bulan depan kita udah mulai ya, bulan Juli ya, tahun ajaran baru. Nah, Ibu Bapak, nilai itu memang bukan akhir segalanya. Gini, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang penting melakukan proses namanya remedial teaching dan atau remedial learning ya dari anak-anak yang belum mencapai KKTP itu. Jadi lakukan. Jadi nanti ada gini, ada kenaikan kelas untuk fase yang berbeda dan kenaikan kelas fase yang sama gitu ya, seperti itu. Nah, sebenarnya kalau saya tarik secara garis besar, dalam kurikulum merdeka ini semua anak naik kelas, Bapak Ibu. Semua anak naik kelas, semua anak. Nilai berapapun naik kelas, gitu ya. Ini saya tarik garis besarnya dulu. Tetapi Bapak Ibu lakukan proses, ya lakukan proses. Jadi tidak ada target, misalnya nilai harus sekolah itu 75, 80, 60 demi citra nama baik dan sebagainya, gitu ya. Enggak ada lagi buat Timah. Tidak ada seperti itu, gitu ya. Jadi diserahkan pada pendidik. Jadi berapapun tidak masalah. 50, 60, 75, 80 itu enggak masalah. Apa artinya nilai? Yang penting asesmen tadi dari awal itu betul-betul dilakukan. Jadi misalnya gini, anak-anak tidak tuntas nih setelah tidak kriterianya ya tidak tercapai nih KKTP-nya. Maka oleh Bapak Ibu harus direfleksi dulu. Apakah tadi itu apa yang menyebabkan? Apa perlu waktu lama gitu loh? Maksudnya Bapak Ibu buru-buru kan, anak-anak kumpulkan, sudah waktunya habis.
Nah, ternyata dia nggak siap sebenarnya. Coba kalau dikasih waktu 2 hari, 3 hari lebih panjang gitu kan, terus suruh belajar dulu gitu ya, seperti itu. Nah, hal itu nggak akan terjadi Bapak Ibu, ya tidak akan terjadi. Mungkin dalam hal ini layanan kita belum mencukupi gitu ya, diberikan kepada anak-anak yang slow itu gitu ya. Seperti itu Bu Hatimah, bisa dijawab. Ya, gimana? Masih di mute Bu Fatimah. Oh Ya. iya, iya. Ya. Oke, baik. Pak Darno, mohon maaf ini yang kemarin seperti yang narasumber yang sudah kemarin kita ikuti ya Pak ya. Itu ada apa ya namanya ya, untuk pencapaian KKTP itu kan ada yang mengenal tidak naik kelas juga ada gitu kemarin ya dari penjelasan begitu. Nah, kemudian untuk mencapai ke KKTP itu kan semua siswa, maksudnya masing-masing siswa itu harus sampai kepada KKTP begitu Pak ya. Nah, kemarin setelah ada yang low gitu, kemudian apa saya salah apa ya mengambil kesimpulan atau seperti apa? Nah, itu indikator itu untuk anak tersebut diturunkan gitu loh, diturunkan satu tahap gitu. Nah itu tadi kalau Pak Sudarno kan ini harus anak yang harus mencapai ke target indikator yang sudah ditetapkan di KKTP gitu ya. Kemarin kalau nggak salah ada penjelasan jika ada anak yang low memang indikatornya yang diturunkan begitu. Nah ini seperti apa nih Pak? Saya juga agak bingung nih Pak gitu ya dari betul Bu. kemarin. Betul, itu betul Ibu, itu betul. Jadi gini, tadi kan dalam tindak lanjut KKTP itu setelah kita analisis kan KKTP, ternyata kan ada anak nih, beberapa anak mungkin yang tidak mencapai KKTP. Nah, harus kita refleksi KKTP namanya. Nah, apakah sebenarnya anak-anak ini karena memang kemampuan dasarnya belum mencapai gitu kan. Kan misalnya jangan dulu perkalian, ternyata perhitungan juga belum bisa gitu, Bu. Jangan dulu ke rumus-rumus yang abstrak, yang konkret dulu, yang tambah-tambahan belum gitu. Nah, ternyata masalahnya itu gitu. Jadi itu dilakukan dulu. Itu yang namanya menurunkan, Bu, menurunkan indikatornya gitu. Itu boleh. Terus jangan lupa, kita itu kan dalam satunya apa? Melayani dalam satu fase D 3 tahun. Ya, jadi misalnya kelas 7 nih belum selesai, nanti di kelas 8 bisa kita tagih lagi Bu, gitu. Jadi waktunya lama 3 tahun. Jadi jangan dianggap oh ini udah semester 1, semester 2, kamu belum selesai ini ya misalnya gitu ya. Nah nanti itu menjadi PR tagihan di kelas berikutnya lagi Bu, dalam satu fase itu gitu. Jadi waktunya lama. Masa sih dalam 3 tahun tidak bisa itu gitu ya, gitu. Nah, seperti itu. Itu Bu Hatimah. Ya, oke, baik. Terima kasih, Pak. Ya, Pak Tenun, Pak Darno. Siap. Pak Muhammad Firman, angkat tangan nih. Ya, silahkan. Boleh. Mohon maaf, sebelumnya terdengar, Pak, suaranya? Alhamdulillah, ya, dengar. Alhamdulillah, mohon izin menyampaikan dan mohon sarannya juga, lebih tepatnya. Mungkin yang terdekat itu menyambung dari pernyataan Bu Fatimah, tetapi lebih umum sifatnya Pak kalau saya. Nah, mengikuti kegiatan ini selama 4 pertemuan, luar biasa banyak ilmu yang didapat. Nah, tapi pada intinya, apakah ilmu-ilmu ini sampai juga kepada guru-guru yang lain, begitu Pak? Karena kami saja yang mengikuti pelatihan ini mungkin terbingung-bingung dan mencoba berusaha keras berpikir, Pak, bagaimana mempraktikkan dan mengaplikasikan solusinya untuk diri kami sendiri. Nah, sedangkan di sekolah kami banyak guru-guru yang mungkin belum berkesempatan mengikuti pelatihan seperti ini. Nah, bagaimana Pak umumnya mungkin Bapak punya strategi, padahal di dalam IKM tersendiri itu banyak hal yang harus dipelajari, dan ketika kita dihadapkan pada 2024, mungkin hanya hitungan bulan efektifnya kami belajar tentang IKM ini. Salah satunya KKTP saja ini luar biasa Pak, kita harus menyempatkan waktu
berjam-jam begitu untuk diri sendiri. Nah, bagaimana untuk guru-guru yang tidak mengikuti pelatihan, bagaimana cara kami menyampaikan, bagaimana guru-guru tersebut itu paham, kami menerima materi dari pakar saja, dari praktisi atau dari ahli saja masih mungkin bagi saya masih kebingungan, Pak. Itu, apalagi guru-guru yang tidak mengikuti pelatihan memperoleh pengetahuan dari kami begitu, yang bukan siapa-siapa, hanya guru biasa. Nah, mungkinkah tadi dari Pak Sudarno sendiri sudah menyampaikan dari pengawas dan kepala sekolah akan membimbing guru-guru ya menjemput atau ke lapangan secara khusus. Nah, mungkin sangat kami nantikan Pak agar ketika praktiknya nanti kami satu suara, satu pandangan, satu pengetahuan begitu Pak. Tidak mungkin secara holistik begitu Pak lebih tepatnya. Dan mungkin selain itu bocorannya juga kapan waktunya, berapa lama waktunya. Karena kan banyak hal tadi pembelajaran berdiferensiasi, kemudian P5 dan lain-lain begitu Pak. Secara umum, terima kasih. Siap. Ya Pak Muhammad Firman. Ya Bapak Ibu yang sudah bergabung di di Zoom ini Bapak Ibu, ini suatu kesempatan yang luar biasa Pak Budi ya dan teman-teman. Nah, nanti kalau itu berarti kita ulang lagi aja Pak Budi. Kalau misalnya belum menyentuh semua. Ini juga gimana caranya Bapak Ibu ya, karena kita kondisi juga Bogor ini luar biasa ya, sangat jauh dari letak jarak dan sebagainya kan, hanya dengan daring inilah yang bisa kita lakukan. Dari Bapak Ibu yang sudah mendapatkan ilmu teori-teori ini ya mohon diestafetkan gitu ke teman-temannya di sekolah gitu ya. Kalau nanti di lapangan benar Pak Firman dan Bapak Ibu semua, nanti kami sebagai pengawas akan mendampingi Bapak Ibu beserta dengan kepala sekolah ya Bapak Ibu ya, seperti itu. Nah, ada alternatif yang jitu lagi Bapak Ibu, itu harus mengefektifkan PMM-nya. PMM, platform Merdeka Mengajar ya, dengan di gadget maupun yang Merdeka Mengajar itu Pak Ibu, tonton YouTube-nya. YouTube itu kan 500 YouTube lebih. Ada post-testnya juga, ada aksi nyata ya. Agar Bapak Ibu benar-benar paham dengan perubahan. Karena di PMM itu sejak dari perencanaan buat modul sampai dengan proyek dan evaluasi buat rapot dan sebagainya udah ada Pak di sana. Nah, saya juga nggak tahu memang perubahan yang sekarang Pak, guru-guru itu kayaknya kemungkinan kecil kalau dilatih secara luring ya. Saya tidak tahu apakah karena keterbatasan anggaran ya secara nasional maupun secara lokal gitu ya di Pemda-pemdanya gitu ya. Kalau dulu memang pernah diadakan pelatihan gitu ya. Nah, sekarang ini Bapak Ibu diharapkan untuk pelatihan mandiri, menyimak dari YouTube soal-soal yang diberikan di PMM itu gitu ya, seperti itu. Dan juga ini kami Forum MGMP ini terus-terusan nggak berhenti-berhenti Pak Budi ya. Ini juga iya mengadakan terus. Nah, yang nggak tahu kadang ada yang masuk, ada yang tidak, ada yang masuk juga mungkin nggak kurang serius dan sebagainya gitu ya. Ya mungkin pelan-pelan ya Pak Firman ya. Kita pelan-pelan memang nanti. Tapi memang kalau kebijakan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor terutama kita mulai tanggal nanti ya Juli ya, pertengahan tuh 18 Juli berarti ya, tahun ajaran baru, kita akan 100% serentak semuanya menerapkan yang namanya IKM level mandiri berubah gitu. Mandiri berubah yang level 2 bukan belajar lagi. Jadi semuanya sudah menggunakan CP semua gitu Pak. Ya nanti di lapangan sambil berjalan aja ya. Nanti kalau tidak menemui masalah dan pasti banyak permasalahan, langsung tanyakan kepada kepala sekolah sebagai figurnya. Kepala sekolah langsung nanya ke pengawas pembinanya, gitu Pak. Pengawas pembinanya ya. Jadi pengawasnya datang jangan hanya lontang-lantung saja ya, harus memang betul-betul ini memang beda sekarang. Memang zamannya nggak begitu. Sekarang itu pendampingan. Kan kemarin juga ada di Diklat ya seperti itu. Mudah-mudahan kita tidak pesimis Bapak Ibu ya, kita optimis ya. Dan ini lebih lebih fleksibel gitu ya seperti itu. Gitu Pak Firman ya, jawaban sementara. Mudah-mudahan ya tidak bingung lah. Ya Bapak kan paham ya tentang KKTP ini 4 hari. Masa bingung? Ya insya Allah.
Maksud saya Pak, ya kan 4 hari Pak ya, untuk KKTP ini hanya satu variabel dari bagian banyak IKM Pak. Ya. Nah, belum tadi P5 pun ada beberapa variabel lagi, kemudian diferensiasi dan bagaimana cara kami guru-guru yang hadir di sini begitu ya. Padahal guru biasa mungkin khususnya saya menyampaikan kepada guru-guru yang lain begitu Pak. Nah, saya bermohon walaupun memang di PMM juga sudah ada instruksi dari pengawas, mungkin lebih ditegaskan lagi Pak, atau menjemput bola ke sekolah untuk mengadakan pelatihan secara langsung agar timbul diskusi dua arah begitu Pak, dan yang kami dapatkan sama begitu Pak. Ya, siap. Matur nuwun Pak. Ya, sampaikan, makasih. Ya, siap. Oke, Bapak Ibu, kita lanjutkan dulu Pak Budi ya. Pak, lanjut. Nah, ini Bapak Ibu cara mengevaluasi rancangan pembelajaran ya. Jadi Bapak Ibu setelah kita mengajar, kita kan perlu mengevaluasi nih. Mengevaluasi itu kalau tadi kan pada murid kita, tapi kita bisa mengevaluasi diri kita sendiri gitu ya. Ini misalnya ini, apakah penilaian yang saya gunakan benar-benar mencerminkan proses pembelajaran yang utuh gitu ya. Nah, itu makanya tadi kalau mengevaluasi apa menggunakan rubrik, kriteria gitu ya, seperti itu ya. Benar-benar enggak gitu, apakah prestasinya hanya sekedar kognitif gitu ya. Sudahkah menyentuh hal-hal lain ya. Jadi misalnya yang ranah keterampilan ya, ranah keterampilannya gitu ya. Itu harus disentuh juga. Jadi bukan hanya kognitif tapi juga ranah yang keterampilan gitu ya. Nah, kemudian mengapa saya memilih topik ini untuk mencapai CP? Ini nanti kalau ini ya pertanyaan-pertanyaan ya. Strategi baru apa yang telah saya coba gitu ya, yang mungkin bermanfaat ya gitu ya bagi peserta didik gitu ya. Karena memang Bapak Ibu dalam kurikulum Merdeka ini kita itu energi, waktu dan semuanya dicurahkan untuk melayani siswa semuanya ya, seperti itu. Dulu juga sama sebenarnya ya. Ya, kalau saya boleh bicara gitu ya Bapak Ibu, sebenarnya kurikulum Merdeka itu adalah penguatan ya, lebih penguatan. Jadi memang perubahan-perubahan juga walaupun nama-namanya itu baru-baru, tapi hampir mirip-mirip juga dengan konsep yang lama gitu ya. Misalnya sekarang diferensiasi, dulu saintifik ya, hampir mirip-mirip ya, hampir sama, cuma dikuatkan kembali gitu ya, seperti itu. Kemudian mungkin kebijaksanaan dan layanan kita kepada siswa itu lebih-lebih gitu ya, lebih melayani lahir batin gitu ya, seperti itu. Sebenarnya dulu juga harus seperti itu gitu ya, cuma ini lebih ditekankan kembali gitu ya. Nah, ini hal-hal ini ya. Dengan cara apa saya memberikan pengalaman ya? Apa yang harus saya lakukan? Ini adalah refleksi ya, mengevaluasi. Apakah ada yang tidak mendapat manfaat gitu ya? Nah, seperti ini. Pertanyaan-pertanyaan seperti ini harus kita kita lakukan, mengevaluasi rancangan kita ya jika merancang. Nah, sekarang kita kalau merefleksikan sebentar ya, ada yang katakan tapi sebentar, merefleksikan pembelajaran pada peserta didik nih. Nah, ini Bapak Ibu yang tadi dimaksud ditanyakan sama Bu Hotimah tadi, gimana ya sudah kita lakukan remedial, sudah kita lakukan KKTP dan analisis, tapi tetap ada. Nah, kita ingat, apakah siswa kita memiliki daya ingat yang rendah? Apakah peserta didik kita mudah sulit fokus gitu ya? Nah, kita fokuskan dulu gitu. Jika memang daya ingatnya rendah, berarti jangan diajak ke yang lebih tinggi dulu gitu ya. Nah, ini yang konsep dasarnya harus kita kuatkan dulu. Apakah motivasi belajarnya juga rendah? Nah, bisa jadi juga di rumah nggak ada dukungan, berarti kita kunjungi, kita lakukan home visit, kita berikan motivasi. Apakah juga kesulitan mempelajari konsep-konsep abstrak ya, atau yang sulit gitu ya? Apakah membutuhkan waktu yang lebih lama gitu ya? Ya tidak harus 2 jam itu gitu, bisa sehari 2 hari kita berikan kesempatan gitu ya. Nah, sehingga pendekatannya Bapak Ibu sebelum melakukan remedial dalam arti memberikan soal-soal Bapak Ibu harus lakukan pendekatan yang berbeda strategi. Inilah pembelajaran berdiferensiasi. Berikan bantuan belajar, boleh. Berikan waktu yang lebih lama ya gitu ya. Jadi suara siswa tadi itu dapat digunakan untuk mengevaluasi. Kita tanya Bapak Ibu. Nah, gini, setelah kita ngajar nih selesai 1 TP, Bapak Ibu bisa nggak merefleksi bareng-bareng anak-anak? Kita sudah belajar 4 kali pertemuan, materinya ini dan sebagainya gitu ya. Nah, setelah itu kita tanyakan
kepada anak-anak itu, gimana Bapak, cara Bapak Ibu, cara saya ngajar ini, apa yang anak-anak sukai, apa yang anak-anak inginkan gitu kan, mau gimana gitu ya. Nah, harus demokrasi seperti itu penting Bapak Ibu, karena ingat bahwa tujuan kita ingin melayani anak gitu, bukan kita minta dilayani, tapi kita harus melayani anak-anak gitu ya. Ya, silakan lagi kalau ada yang mau raise hand. Ya, Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan? Dipersilahkan kalau yang mau bertanya Bapak Ibu. Di chat belum ada? Ya. Bapak Ibu kenal dengan teknik coaching nggak? Coaching nanti juga ada dalam pembelajaran Merdeka ya Pak Firman ya. Nanti memang banyak banget Pak. Nanti selain modul ada coaching juga. Coaching itu nanti bisa coaching terhadap guru sama guru, coaching guru pada siswa, kepala sekolah terhadap guru, itu juga namanya coaching ya. Nah, jadi intinya adalah pertemuan berdua gitu ya dalam rangka menggali potensi yang ada coaching itu gitu ya, seperti itu. Dulu juga kita pernah latihan coaching di forum ini gitu ya. Nah, itu nanti juga mohon bisa dilaksanakan. Kalau misalnya mau merefleksi secara klasikal, juga kita bisa ya di kelas-kelas itu kita tanyakan ya, apakah strategi pembelajaran kita selama ini sudah pas gitu ya. Jadi jangan sampai anak itu takut kepada gurunya, itu nggak baik. Tapi yang benar itu anak itu dekat dengan kita, akrab dengan kita, anak itu komunikatif siswa dengan guru ya, biar tahu kita kan sebagai mitra Bapak Ibu di sini, fasilitator ya pada siswa itu gitu ya. Oke, nah ini kalau siap. Ya, sedikit nih Pak. Ya, kalau tadi melihat kita merefleksikan pembelajaran dari peserta didik, ini Pak, ini salah enggak ini? Kalau saya berkesimpulan, berarti dalam evaluasi pembelajaran itu kayaknya lebih diperbolehkan untuk open book ya Pak ya? Boleh, nggak apa-apa. Jadi Tergantung open sih. book hanya mungkin tingkat apa ya, tingkat soalnya kayaknya yang jangan terus ada dalam jawabannya itu ada dalam buku itu, tinggal nyeplak begitu enggak ya Pak ya? Kayaknya agak-agak lebih kepada anak itu diajak berpikir gitu ya, mungkin sesuai dengan tingkat berpikirnya dia gitu. Tapi boleh, jadi dari open book itu bukunya itu hanya sebagai informasi bagi anak-anak begitu, kayaknya kelihatannya seperti itu begitu ya Pak ya? Ya, mohon betul. maaf kalau saya salah menafsirkan nih Pak. Ya, betul Bu. Saya paham maksudnya. Jadi dalam asesmen itu fungsinya memberikan umpan balik terhadap kegiatan aktivitas pembelajaran atau pengajaran kita lakukan. Jadi asesmen itu bukan untuk menghukum siswa. Nih, kamu nggak bisa dapat nilai begini, dapat 2, dapat 0, dapat 3. Nah, itu kan hukuman itu. Bukan. Asesmen itu fungsinya berarti kalau nilainya 0, 2, 3, ya kita yang nggak berhasil. Gitu. Bukan siswanya. Jadi kita yang belum berhasil. Kita belum mencoba dengan strategi diferensiasi yang lain gitu, Bapak Ibu. Jadi asesmen formatif itu untuk memperbaiki umpan balik pada guru itu gitu, lebih gitu ya. Kalau nilai akhir mah nanti beda lagi Bu, pengolahannya ada tersendiri ya. Itu beda sendiri. Tapi tadi apa artinya sebuah nilai kan? Yang penting deskripsinya, kemampuan yang ditunjukkan gitu. Seperti itu. Itu Bu Fatimah ya. Baik. Makasih Pak. Ya, siap. Selamat pagi, Cegul. Selamat pagi, Cegul. Kita teruskan dulu. Nah, ini Bapak Ibu kita menyampai ke pengolahan nilai asesmen ya. Ini juga sudah disampaikan kemarin. Nah, ini hanya mengulang saja Bapak Ibu. Kita akan mengolah hasil asesmen nanti dalam kurikulum Merdeka itu hasil dilakukan dengan menganalisis secara kuantitatif dan atau kualitatif Bapak Ibu ya. Ada 2. Jadi boleh, ini kan dan atau. Dua-duanya lebih bagus. Kalau kuantitatif ya angka-angka itu 0 sampai 100. Kualitatif adalah deskripsi ya, seperti itu. Dua-duanya lebih bagus.
Hasil asesmen untuk setiap tujuan pembelajaran, nah dibuat dari data, nih kualitatif kan, yang amatan tadi kan bisa rubrik, deskripsi dan sebagainya, maupun data kuantitatif. Data ini diperoleh dengan membandingkan, ini Bapak Ibu. Jadi kita membandingkan pencapaian hasil belajar siswa itu dengan KKTP-nya. Baik pada capaian di akhir fase maupun tujuan-tujuan turunannya. Ini sebelumnya. Jadi maksudnya yang tadi, yang lingkup materi tadi kan setiap selesai lingkup materi kan perlu di asesmen tuh. Nah itu turunan-turunannya. Juga di akhir fase, nanti akhir fase berarti fase D. Itu nanti namanya sumatif akhir fase atau sumatif akhir jenjang ya. Sebenarnya istilah-istilah aja ya, itu ujian-ujian sekolah juga gitu Bu, sama. Ya kan? Kan akhir jenjang itu akhir jenjang SD, akhir jenjang SMP, SMA. Itu adalah ujian sekolah juga gitu ya. Nah, cuma nanti patokannya adalah CP gitu ya, seperti itu. Nah, kalau yang tadi dalam ini apa tujuan-tujuan turunannya itu yang tadi. Jadi Bapak Ibu itu menganalisisnya setiap TP. TP selesai dilakukan namanya sumatif TP ya, per TP itu lingkup materi ya, seperti itu. Nah, untuk asesmen sumatif ini secara periodik. Nah, tadi kan dilakukan setiap selesai satu atau lebih. Nah, misalnya gini, satu TP dianggapnya baru dikit nih. Nah, bisalah 2 atau 3 TP boleh juga. Tapi saya menyarankan untuk lebih rutinitas ya setiap selesai TP aja ya, setelah selesai TP langsung dilakukan asesmen gitu ya. Jadi sumatifnya itu setiap TP-TP itu gitu ya. Nah, hasil asesmen perlu diolah menjadi capaian dari tujuan pembelajaran setiap didik ya. Pendidik dapat menggunakan ini sama ya, data kualitatif sebagai hasil asesmen gitu ya, seperti itu. Namun juga bisa data kuan dan deskripsi ya atau kualitatif gitu ya. Oke, kita teruskan. Nah, ini kan gambarannya seperti ini ya. Ini mah udah sering Bapak Ibu ya. Ini kita olah. Nah, kan ada baik ya 75 cukup. Nah, ada deskripsi gitu kan. Ini nilai akhir gitu ya, di rata-rata gitu ya. Sebenarnya hampir mirip-mirip juga Bu dengan yang kemarin, cuma ada tambahan deskripsi. Cuma mungkin yang bedanya itu ada layanan dan KKTP itu untuk mengetahui keberhasilan kita dalam mengajar gitu ya. Efektif apa tidak gitu. Bedanya cuma itu. Kalau dulu kan anak-anak tidak tuntas, anak yang disalahkan gitu ya. Nah, seperti itu. Sekarang tidak begitu. Ya, bedanya. Oke, berikutnya mengolah hasil asesmen. Nah, ini sama tadi. Bapak Ibu jangan disamakan ya, tidak boleh mencampur nih. Nah, kita baca dulu ya. Mengolah capaian tujuan pembelajaran menjadi nilai akhir dalam kurun waktu 1 semester ya. Data kuantitatif langsung diolah, sedangkan untuk deskripsi pendidik dapat memberikan penjelasan ya yang dikuasai tadi apa, di mana kompetensi yang belum dikuasai dan dapat ditambahkan tindak lanjut. Jadi misalnya ini belum tercapai, kita berikan tindak lanjut. Bila ada yang penting untuk diperhatikan ini, tidak mencampur perhitungan dari hasil formatif dan sumatif ya. Jadi kalau yang formatif tadi Bapak Ibu tujuannya adalah untuk memperbaiki pembelajaran kita. Guru yang mengajar itu diperbaiki. Apakah sudah benar apa belum? Ya, tapi kalau yang sumatif itu berbeda fungsinya. Kalau yang sumatif itu nanti untuk menentukan nilai rapor di akhir gitu ya. Nah, ini bedanya asesmen formatif dengan sumatif. Oke, kita lanjutkan ke sini. Nah, ini contoh juga, ini bagus sumatif lingkup materi ya. Ini contohnya pada pelajaran matematika nih, sumatif 1, penjumlahan pengurangan bilangan cacah, mengukur panjang satuan baku, menggunakan ciri bangun datar, pola bilangan, nah seperti ini. Nanti setelah sumatif 1, 2, 3, 4, ada sumatif di akhir ya, akhir semester. Ya istilahnya berbeda ya, namanya sumatif SAS ya, sumatif akhir semester ganjil atau sumatif akhir semester genap ya, seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini info untuk kenaikan dan kelulusan. Seperti ini Bapak Ibu. Kita menggunakan regulasi yaitu Permendikbud Ristek nomor 21 ya, tahun 2022. Ini tentang standar penilaian ya, standar penilaian yang terbaru.
Nah, poin-poinnya seperti ini untuk kenaikan dan kelulusan. Penentuan kenaikan kelas dilakukan dengan mempertimbangkan laporan kemajuan belajar yang mencerminkan pencapaian siswa pada semua mata pelajaran. Jadi semua mata pelajaran di asesmen baik yang intrakurikuler maupun ekstra selama 1 tahun. Kemudian penentuan kelulusan dan pendidikan dengan mempertimbangkan ini kemajuan belajar yang mencerminkan pencapaian siswa pada semua mata pelajaran. Nah, baik ekskul maupun yang non ekskul. Satuan pendidikan menetapkan mekanisme penentuan kenaikan kelas dan kelulusan itu nanti ditetapkan oleh kepala satuan pendidikan. Jadi artinya nanti Bapak Ibu menggunakan apa ya? Sekarang itu buat pos ya. Membuat pos atau program kerja untuk menentukan kriteria kenaikan kelas dan kelulusan ya. Jadi yang membidangi bagian kurikulum dan asesmen ya. Ini hanya tambahan. Oke. Nah, untuk yang ini untuk yang sekarang nih. Sebenarnya kalau sekarang masih pilihan Bapak Ibu ya, bisa kurikulum 2013, bisa menggunakan KUR Merdeka asesmennya ya. Itu mah silahkan saja. Mau pakai e-rapot juga boleh, kalau menggunakan yang lama boleh, yang baru juga boleh. Karena kurikulum masih 2013. Ini untuk yang kelas 3 sekarang Bapak Ibu ya, ini maaf bukan kurikulum Merdeka ya, seperti itu. Oke. Sampai di sini dua ada yang ditanyakan? Pak Ari, Pak Budi. Nah, untuk kenaikan kelas, nah ini Bapak Ibu. Jadi namanya berubah ya. Kalau nanti ini sumatif akhir semester, SAS. Dilaksanakan bisa tes, bisa observasi, bisa performa, praktek, produk, project, portofolio gitu kan. Nah, penilaian membandingkan dengan KKTP, ini KKTP nih. Kemudian, nah ini boleh Bapak Ibu menentukan tidak naik kelas, ini harus menjadi alternatif terakhir. Nih, dilakukan musyawarah dengan pertimbangan yang matang sehingga opsi tidak naik kelas itu menjadi pilihan akhir. Dalam arti gini, sebenarnya jangan sampai di akhir itu terjadi tidak naik kelas gitu. Karena kita sudah melakukan layanan atau proses yang memang sudah benar-benar gitu ya. Jika misal pahitnya gini, jika ada siswa yang betul-betul dia tidak layak untuk naik kelas, itu sudah ketahuan sebelum-sebelumnya gitu. Ya. Artinya gini, nggak masuk sebulan, ikut tawuran dan sebagainya. Suruh mengundurkan diri aja Bapak Ibu. Gitu. Kalau udah begitu. Suruh mengundurkan diri orang tuanya, bikin format pengunduran diri. Karena kepala sekolah nggak boleh membuat pemecatan tuh nggak boleh pengunduran diri. Kalau memang udah mengundurkan diri, nanti pilih ke paket A, paket B atau paket C gitu ya, PKBM kalau udah kerja gitu ya. Jadi artinya sebenarnya tidak terjadi tidak naik kelas itu. Karena prosesnya sudah bagus ya gitu. Nah, ini berikutnya ini juga masih kelulusan ya, masih sama ini. Intinya sama. Kelulusan ya nanti membuat apa namanya? Membuat berita acara ya kelulusan yang ditandatangani oleh semua peserta oleh Dewan Guru ya, menentukan kelulusan itu. Nah, ini syarat lulus, menyelesaikan program, mengikuti sumatif, dan memenuhi kriteria minimal prestasi lain. Ya, ini juga boleh. Pak Budi, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Materi kita hari ini, kita lebih banyak kepada diskusi saja. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada Pak Budi Hari. Iya, halo, Bapak Ibu. Kita diskusi aja dulu kalau misalnya. Ya. Maaf, terdengar nggak suaranya ya Pak? Iya, soalnya barusan terpental ini. Oh gitu. Iya. Bentar, saya Ya, Bapak Ibu, Nah, ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu atau berbagi pengalaman, dipersilakan Bapak Ibu. Bapak Ibu gimana sudah 4 hari ini, kira-kira yang masih mengganjal apa? Bu Khotimah dan teman-teman lainnya, kira-kira diharapkan setelah 4 hari ini semuanya pahamlah minimal 80% ya Pak Budi ya? 80 apa berapa target kita ini? Pak, kemarin ada apa sih namanya di hari ketiga ya kemarin ya ada mungkin pertanyaan di chat yang saya sempat melihat sih pertanyaannya dan belum sempat untuk terjawab mungkin ya Pak ya.
Ini hubungannya dengan ini Pak, dengan pencapaian apa namanya KKTP dari siswa gitu ya, dari peserta didik. Nah ini kan kalau misalkan nih kemarin agak seru juga maksudnya diskusinya begitu. Kalau misalkan nih ada kita kasus gitu, kasus anak ini tidak mencapai ke KKTP gitu ya, kemudian itu kan tadi Pak Sudarno menyatakan bahwa itu bisa ditagih kembali di kelas berikutnya gitu ya Pak ya, di kelas 8 atau nah ini kalau misalkan ada yang sampai kumulatif gitu loh, kumulatif akhirnya di akhir fase ini tidak terselesaikan nih Pak. Ini kemarin ada pertanyaan kalau begitu berarti beban beratnya itu ada di akhir fase ini gitu kan, harus numpuk-numpuk di akhir fase. Nah ini seperti apa nih? Kemarin ada pertanyaan seperti itu, tapi belum terjawab dengan baik gitu ya Pak ya, karena belum tersentuh untuk dijawab gitu Pak. Nah ini gimana nih Pak? Siap, saya paham maksudnya sudah di akhir fase numpuk semuanya tidak terselesaikan Bu ya. Tidak terpenuhi targetnya gitu ya. Nah, di akhir fase. Nah, itu sebenarnya sebuah kesalahan Bu, sebuah kesalahan. Kenapa tidak tercapai itu gitu? Itu sebuah kesalahan, harusnya tidak terjadi gitu. Misalnya gini, di semester 1 nih kelas 7 kita mulai, kita misalnya dari elemen TP apa ya, TP 1 2 3 ada 5 misalnya, 5 TP nih dalam semester gitu ya, TP besarnya nih. Nah anak-anak misalnya ternyata dari TP yang 5 itu yang tuntas misalnya hanya 3 misalnya, 3 TP tuntas. Yang 2 itu sesuai dengan tadi pakai rubrik, pakai kriteria ternyata belum gitu. Nah, itu seharusnya dilakukan pertemuan khusus kepada siswa-siswa yang tadi TP-nya belum tercapai itu oleh guru mapel yang bersangkutan tadi Bu, gitu. Nah, diharapkan sambil berjalan berlanjut, jadi kerjasama dengan nanti di guru kelas 8-nya gitu ya. Kalau di kelas 8 atau di semester 2 kalau masih kita ya, kita masih punya PR tuh. Masih punya untuk menuntaskan itu gitu. Sebenarnya kalau kita berniat punya layanan yang tulus dan betul-betul ya mau memfokus gitu, nggak ada yang nggak tuntas gitu Bu, seperti itu. Ini kan permasalahannya kita itu karena kita memang banyak jam ya Bu ya, banyak pekerjaan, jadi banyak banyak jumlah jam yang diberikan, kemudian dan lain-lain urusan rumah dan sebagainya gitu ya mungkin dan lain-lain gitu ya urusan itu jumlah muridnya yang banyak. Nah jumlah murid juga banyak gitu. Nah seperti itu sebenarnya. Nah ini kan kita cari solusi. Jadi harusnya tidak terjadi di akhir fase itu anak-anak tagihannya banyak ini. Dari kelas semester 1 ada 2, semester 2-nya ada 3, semester 3 nanti lanjutkan gitu kan ada banyak sih kan numpuk. Lah itu kenapa? Ya harusnya kepala sekolah ya harus sebagai manajemen leadernya di situ harus menagih itu memastikan bahwa di akhir semester itu sudah selesai gitu Bu. Maksudnya gini, itu masih boleh diperbolehkan karena CP itu berlaku selama 1 fase Bu, 3 tahun gitu. Jadi artinya belum tercapai, yo kita ayo sama-sama kita di mana mengunjungkan ke rumah, kita pendekatan pembelajaran pribadi gitu ya. Jadi pembelajaran individu itu dalam pembelajaran berdiferensiasi boleh Bu dilakukan, harus itu. Bagi siswa-siswa yang lambat itu harus kita deketi ngajar 1 orang 2 orang gitu Bu. Seperti itu. Nanti nanya lagi, Pak honornya gimana gitu ya. Ya seperti itu ya. Karena kita berikan gitu ya. Itu lain lagi, itu kebijakan dari kepala sekolah gitu. Gitu ya Bu ya, buat Timah. Ya baik. Berarti kita punya ini ya Pak ya, punya PR untuk untuk membuat sistem di sekolah kita itu anak-anak itu baik guru maupun anak berarti bisa untuk memperpanjang waktu di dalam sekolah begitu ya Pak boleh. Ya. Sangat boleh. Iya karena secara di lapang saat ini nih Pak di lapang itu kan kalau sudah jam terakhir aja sudah pada
anak sibuk pulang, guru juga sibuk pulang, begitu ya Pak ya. Nah ini kadang-kadang kita yang akan meremedial di luar jam itu alangkah susahnya begitu loh untuk membuka anak untuk bisa menerima gitu kan, menerima waktu untuk di luar jam pelajaran gitu. Barangkali mungkin itu yang harus kita gembor-gemborkan di sekolah kita pun seperti itu gitu ya. Jadi ada waktu-waktu memang yang dibutuhkan pengorbanan lebih gitu kan untuk mencapai ya tadi tujuan-tujuan pembelajaran yang sudah direncanakan gitu ya Pak ya. Karena memang secara di lapang nih Bapak, di lapang itu susah sekali untuk ayo kita mau remedial nih di jam sekian setelah pulang gitu kan, di atas jam 3 atau habis pada asar. Aduh sulit banget nih Pak, karena udah begitu jam 3 udah tong itu udah pada situasi itu udah kayaknya nggak kondusif gitu untuk saat ini gitu. Mudah-mudahan sih dengan adanya kurikulum merdeka kemudian lebih ini lagi gitu. Jadi situasi di sekolah itu memang benar-benar bisa kondusif untuk proses pembelajaran dengan baik. Mungkin itu ya Pak ya yang PR buat kita barangkali untuk kedepannya untuk menyambut IKM salah satunya juga kondusif di dalam sekolah gitu ya Pak ya. Ya benar. Ya benar Bu Hotimah. Selain itu kan kita bisa mendatangi ke rumah gitu kalau yang sangat parah sekali Bapak Ibu ya. Misalnya yang kenakalan remaja atau dia udah menyimpang dan sebagainya gitu ya. Yang benar-benar ABK gitu ya. Kita bisa mendatangi ke rumah, berkonsultasi pada orang tuanya dan kita membimbing gitu ke rumah gitu ya. Seperti itu. Jadi pelayanannya gitu ya. Bukan hanya di sekolah gitu. Kalau di sekolah memang udah jam kerja kita gitu. Ya seperti itu ya Bapak Ibu. Ya memang tambahan tugas ya, ekstra gitu ya, seperti itu. Oke, yang lain lagi silahkan. Ya, di kolom chat sudah ada pertanyaan Pak Darno dari Bu Lucy Mustikawati. Izin bertanya Bapak, pada kurikulum Merdeka tidak ada siswa yang tidak naik kelas. Kemudian bagaimana halnya jika ada siswa yang tidak pernah masuk sekolah? Kemudian guru pun sudah melakukan home visit dan lain-lain. Tetapi tetap saja siswa tersebut tidak mau ke sekolah karena siswa tersebut memiliki trauma terhadap bullying pada sekolah sebelumnya. Dan sekarang ini siswa tersebut memiliki tingkat kecemasan yang berlebihan setiap kali hendak ke sekolah. Tindakan apa yang sebaiknya dilakukan oleh pihak sekolah? Bu Lucy, mudah-mudahan masih monitor ini Bu Lucy. Mangga Pak Darno beri solusi, silahkan. Betul. Bapak Ibu, sebenarnya bullying jangan sampai terjadi ya. Memang berdampak sangat dahsyat ya kepada kepribadian ya, perkembangan kita gitu ya, luar biasa, itu mengganggu Bapak Ibu ya gitu sampai terjadi. Nah, bagaimana kalau sudah terjadi seperti ini? Nah, Bapak Ibu, ini harus ada penanganan khusus Bapak Ibu. Baik oleh wali kelas, guru BK dan kepala sekolahnya ya harus benar-benar menangani ini, jangan dibiarkan gitu Bapak Ibu. Nah, kalau seandainya dia nggak niat sekolah ya berarti mengundurkan diri ya tuh. Nggak usah sekolah. Udah jangan mengundurkan diri, mungkin dia akan masuk ke PKBM yang paket A, paket B nanti dengan homeschooling gitu ya. Mungkin oleh orang tuanya ditanya gitu, mungkin mau homeschooling kali atau gimana gitu. Kan bebas juga Bapak Ibu belajar tidak di sekolah formal gitu, non formal gitu. Ya kalau berarti nggak niat sekolah itu mau Pak Hari. Kalau nggak niat ya suruh mundurkan diri gitu. Itu solusinya kalau memang dia ini, tapi jangan buru-buru begitu. Maksudnya kita lihat dulu permasalahannya apa gitu. Permasalahannya apa? Kalau tadi memang karena trauma dengan bullying berarti harus disembuhkan dulu. Ya dengan psikologinya, mungkin pendampingan ya kita berikan penguatan gitu ya. Harus kita sembuhkan dulu. Itu yang namanya asesmen diagnostiknya non kognitif gitu. Itu harus kita jalankan dulu gitu ya. Memang nanti wajib kalau kurikulum merdeka itu harus ada asesmen diagnostik yang non kognitif maupun kognitif gitu Bu. Itu yang non kognitif itu mencakup tadi itu tentang kepribadian, tentang kondisi ekonomi orang tua, tentang pergaulan sehari-hari, tentang lingkungan belajar.
Itu yang non kognitif itu harus seperti itu. Kita pulihkan dulu, kita sembuhkan dulu, baru bisa nanti untuk ngikutin KBM gitu ya, seperti itu. Gitu Pak Budi Hari, Bapak Ibu semua. Ya, gimana Bu Lucy? Ada yang perlu disampaikan lagi Bu Lucy? Cukup Bapak, terima kasih. Oh ya, terima kasih. Di sekolah Bu mana Bu? Lucy. Bu, boleh nggak? Nggak Ya. tahu. Boleh. Saya ada SMP Rimba, Pak. Oh, ada begitu ya? Oh, ya. Kebetulan pindahan ya Pak ya. Heeh. Jadi di sini kita boleh mengusulkan pada orang tua untuk artinya untuk mengundurkan diri saja gitu sementara anaknya sedang ditangani oleh psikolog gitu, gimana? Bukan, maksudnya kalau memang dilakukan dilakukan oleh psikolog, dilakukan perbaikan ya, dilakukan itu pembinaan ya, lanjut dulu Bu gitu, jangan buru-buru. Kalau tadi maksudnya kalau memang sudah nggak mau sekolah ya mengundurkan gitu. Kalau nggak mau. Tapi kalau dilihat dulu, kita harus maksimal dulu Bu gitu. Itu aktor terakhir gitu. Kira-kira sudah dilakukan apa gitu? Lakukan apa? Semua udah dilakukan sih, cuman siswanya masih merasa takut ya setiap kali ngelihat ada masih terapi ya? Masih terapi ya. Tapi ya begitu, karena kan nggak pernah masuk ke sekolah ya Pak ya, jadi dia tidak pernah mengikuti pembelajaran, sementara kita pun selalu memberikan namanya tes itu ke rumahnya atau lebih memperlakukan secara spesial gitu ya. Itu ada kecemburuan dari sebagian orang tua murid dan sebagian dari teman-temannya juga gitu. Ya kita sarankan ini homeschooling atau ke paket-paket itu Bu, paket B berarti, paket B yang PKBM itu gitu kita sarankan gitu. Oh iya. Tapi nanti kalau enggak, tata cara keluar dari sekolah itu bukan dipecat dari sekolah, tapi mekanismenya pengunduran diri gitu. Oh iya. Ya, jadi itu jadi nggak boleh sekolah mengeluarkan itu. Ya. Ya. Iya. Itu seperti itu mekanismenya ya. Oke. Ya, terima kasih Bapak. Yo, siap. Ada lagi kah? Silakan Bapak Ibu, masih ada waktu 7 menit lagi. Oke. Kita di hari yang terakhir ya, keempat, mudah-mudahan paham benar nih Bapak Ibu, memang ini benar-benar nanti harus diestafetkan ya KKTP ini kepada semua guru gitu ya. Nanti semakin kita berbagi, semakin kita pintar, semakin kita menguasai gitu ya. Jangan disimpan sendiri. Silahkan Bapak Ibu, kalau masih ada, di chat masih ada nggak? Ini kayaknya banyak di chat. Oh, udah nggak ada. Iya. Oh. Ya, silakan Bapak Ibu yang mau bertanya atau berbagi pengalaman. Bu Ana, dipersilakan Bu Ana. Oh iya Bu Ana. Assalamualaikum, tapi maaf ya Pak Marmo, Pak Budi, aku nggak nyalain itu karena kondisinya lagi pakaian bebas ya. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa Bu, silakan Bu. Pak Marmo mengikuti pelatihan ini luar biasa ya. Dari awal tadi Pak Marmo luar biasa. Tapi ada satu yang kurang sependapat. Kurang sependapat mungkin hanya berupa suatu masukan apa gimana ya. Tadi kalau seandainya ada siswa yang seperti itu kita keluarkan, kalau menurut kita ya Pak, berarti kita seorang gurunya belum punya solusi kalau seperti itu gitu. Kita menekan orang tuanya untuk mengeluarkan diri atau untuk mengundurkan diri, sepertinya sebagai seorang guru secara tidak sadar kita udah kalah gitu. Kita tidak punya solusi untuk menyelesaikan ini gitu. Yang kita minta tuh ada nggak solusi lain untuk anak ini bisa bertahan gitu. Apa mungkin penguatan emosi dari kita gitu ya. Kalau kita suruh ke psikologi orang tuanya, ke psikolog, rata-rata orang tua kita itu di tempat kita sekolah itu tidak semuanya memiliki pengetahuan untuk ke psikolog gitu. Dan mereka pun tidak semua mampu biaya untuk ke situ gitu. Karena untuk ke situ itu adalah tujuan akhir dan benar-benar sekolah tidak mampu atau kita tidak mampu lagi menanganinya gitu. Mungkin ada cara lain, trik lain yang bisa lakukan untuk anak ini bisa bertahan gitu. Kita berikan kekuatan atau mungkin kita berikan secara motivasi yang lebih, perhatian lebih mereka sehingga mereka
mampu bertahan untuk hal seperti itu gitu. Ada ketahanan malangan di jiwanya sehingga dia mampu beradaptasi dengan kondisi seperti itu gitu. Karena ke depanan dia akan menemui tantangan yang mungkin lebih besar dari itu gitu. Dan dia harus mampu gitu Pak. Ini hanya masukan aja Pak Marmo, maaf Ya. segitu saja Pak Sudarno, makasih. Ya, sangat setuju. Ya, 1000%. Ibu bagus. Ya, keren. Iya, Bu. Tadi itu jika memang itu langkah terakhir sekali. Betul, Bapak Ibu. Ibu ya, Bu Ana ya. Hebat, benar Iya. bagus. Itu seperti itu dalam kurikulum Merdeka malah nggak boleh sebenarnya terjadi apa pemecatan dan sebagainya itu jangan gitu. Itu betul Bu. Jadi langkah kita itu seperti itu. Jadi terapi ya Bapak Ibu. Kalau memang dari orang tuanya juga nggak paham ya dari pihak sekolah. Kan tadi permasalahan bully itu kok bisa muncul itu loh. Itu kenapa itu? Itu juga kesalahan kita bersama itu ekosistem sekolah kita, pembelajaran kolektif kita kepada anak-anak itu mungkin budaya positifnya di sekolah itu tidak terbina dengan baik gitu. Jadi kalau ada apa-apa itu harus ke kita dulu, ke gurunya, ke kita dulu yang merasa oh kita kurang melayani gitu ya. Makasih Bu Ana, betul. Oke, sama-sama Pak Darmo. Betul sekali itu saya setuju. Nah, itu langkah paling akhir Bu itu jika memang. Okay. Nah, saya juga pengen tahu tadi kok kenapa bisa terjadi seperti itu gitu loh Bu. Nah, itu kenapa itu kok terjadi sampai dibully-bully gitu? Berarti kan pembelajarannya itu kan nggak semua pelajaran harus harus toleransi, harus semuanya itu ya, harus muatan-muatan karakter itu harus muncul. Pelajaran matematika, IPA-nya, agamanya, PAI-nya harus muncul semua itu. Jangan sampai itu berarti ya kita yang melayaninya kurang gitu, kurang pas lah. Ya bukan berarti tapi belum maksimal itu. Makasih Bu Ana. Sama-sama Pak Darmo. Ya, oke. Ya, lanjut Pak. Ada lagi Pak Darmo, iya Pak. Siap. Tadi mungkin sambil mengikuti tadi pembicaraan atau diskusi tadi untuk yang solusi dari Ibu itu ya. Tadi kan ada karena dari pihak sekolahnya Bu siapa tadi yang punya putra yang anaknya dibully ya tadi? Rimba ya. Iya, Bu Lucy, maaf itu dari sekolah. Iya, dari Bu Lucy sekolah ya. sebelumnya ya. Jadi kita tuh menerima siswa yang latar belakangnya memang sudah mengalami bullying di sekolah sebelumnya. Oh, di sekolah sebelumnya, iya. Terus Ibu tadi kalau nggak salah Ibu kan sudah melakukan pelayanan ke rumah ya Bu ya? Sudah melakukan pelayanan ke rumah itu kan sangat bagus ya. Hanya efeknya tadi katanya orang tua yang lain itu cemburu begitu ya Bu ya? Ya, karena memang belum dibuka ke forum orang tua bahwa ini adalah siswa baru dan anak ini dilatar belakangi dengan bullying gitu. Nah berarti mungkin itu aja kecemburuan orang tua itu yang bisa gitu ya, yang bisa bagaimana dihadapi supaya orang tua pun punya toleransi gitu loh terhadap anak kita yang seperti ini gitu kan. Mungkin memang kalau ya tadi seperti Pak Darmo kan itu ujung-ujung akhir lah kalau udah nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Tapi ini kan kayaknya sudah Ibu Lucy kayaknya sudah melakukan sudah melakukan langkah-langkah atau tahap-tahap. Di rumah itu kan memang pelayanan yang sudah bagus sekali itu sebenarnya. Hanya berarti tinggal bagaimana caranya ini orang tua yang lain itu tidak cemburu gitu kan, tidak cemburu dengan adanya seperti itu. Mungkin ya penguatannya alhamdulillah bersyukur putra-putra dari Bapak Ibu yang lain, orang tua yang lain ini tidak mengalami hal itu begitu. Mungkin itu nanti Bu Lucy akan lebih paham lah gitu ya. Lebih paham, hanya mungkin itu kayaknya masalahnya kan hanya kecemburuan saja ya Bu ya. Kecemburuan. Jadi anaknya tetap masih bisa dipertahankan dan tadi Bu Lucy dan mungkin sekolah Bu Lucy udah sangat bagus sekali sebenarnya melayani secara pribadi. Itu udah kaidah kurikulum merdekanya udah diterapkan gitu ya Pak Darmo ya. Mungkin itu hanya ini aja mungkin ini pendekatan ke orang tua supaya orang tua bisa
mungkin pelajaran yang lebih bagus lagi ini empati dari orang tua yang lain, bisa bisa menerima bahwa ternyata anak-anak tidak semua itu seperti anak-anak kita yang normal-normal saja begitu. Mungkin itu aja sedikit ini aja Pak. Terima kasih Pak Darno dan Pak Budi dan yang lain-lain. Ya, makasih Bu Khotimah masukannya. Ya, karena waktunya tinggal sebentar lagi Bapak Ibu, mohon maaf langsung penguatan saja oleh Pak Darno. Dipersilakan Pak Darno. Ya, Bapak Ibu, terlebih dahulu mengucapkan terima kasih Bapak Ibu atas motivasi Bapak Ibu. Semangat sekali Bapak Ibu mengikuti kegiatan ini. Terima kasih atas kehadirannya. Untuk terakhir ya dari pertemuan ini, Bapak Ibu untuk siap ya tahun ajaran baru tahun 2023-2024 yang tinggal 2 bulan lagi Bapak Ibu Kabupaten Bogor, kita akan melaksanakan kurikulum Merdeka secara bertahap Bapak Ibu ya. Tadi ada di chat juga, jadi mulai dari kelas 7 dulu ya. Kelas 7 dulu, nanti bertahap 100% Bapak Ibu ya, SMP, negeri, dan swasta kita mulai. Bapak Ibu tenang saja, tidak usah takut-takut Bapak Ibu, tidak memerlukan sarana-prasarana khusus. Yang penting perubahan mindset aja, perubahan paradigma dalam melayani anak-anak. Itu aja Pak Budi, mudah-mudahan kita terus berikan kesehatan. Mohon maaf lahir batin Bapak Ibu, kita mau lebaran ya. Mohon maaf lahir batin, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin juga Pak. Ya selalu semuanya. Terima kasih kepada kasih Bapak banyak, Dr. Sudarno, MPD yang sudah memberikan materi untuk pelatihan KKTP. Mudah-mudahan materi apa yang disampaikan hari ini bisa bermanfaat baik Bapak Ibu maupun ditularkan di sekolah Bapak Ibu masing-masing, juga akan berimbas kepada peserta didik yang nantinya untuk memberikan pelayanan kepada peserta didik agar peserta didik ini menjadi tunas bangsa yang meneruskan regenerasi bangsa Indonesia ini. Ya Bapak Ibu, demikian tadi kegiatan pelatihan sudah kita laksanakan, walaupun Bapak Ibu dalam keadaan puasa, tetapi tetap semangat. Kami selaku pembawa acara atau moderator mohon maaf sebesar-besarnya apabila dalam menyampaikan atau memandu acara ini banyak kekeliruan atau kesalahan. Ya Bapak Ibu, sebelumnya kita foto bersama ya Bapak Ibu. Ya, siap. Ya. Dari yang pertama, gambar pertama dulu Bapak Ibu, silakan dibuka kameranya yang berkenan Bapak Ibu. 3, 2, 1. Ya, untuk slide yang kedua Bapak Ibu, silakan dibuka kameranya Bapak Ibu. Nah, kedua. Kita yang pertama, yang kedua. Pertama ya. Dibuka Bapak Ibu kameranya. Ya, 3, 2, 1. Oke. Kita kayak udah ngomong gede. Ya, slide berikutnya Bapak Ibu. Ya, kebetulan hari ini lumayan banyak pesertanya. Ya, masih banyak yang tertutup, Bu Sri Wulan, Bu Herli, Bu Mini, mohon dibuka kameranya jika tidak keberatan. Ya, dibuka Pak Tajul, Bu Anif, Bu Diah. Ya, 3, 2, 1. Ya, slide berikutnya Bapak Ibu. Ya, slide yang ketiga. Bu Siti, Bu Yeti, Bu Anif, Pak Tajul, Bu Diah, Bu Rifki, silakan dibuka kameranya.
Ya, berarti sudah semua ya Bapak Ibu. Ya, terima kasih atas kebersamaan hari ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu selalu diberikan kesehatan, dimudahkan dalam menjalankan tugas, dan bahagia selalu bersama keluarga. Amin. Selamat untuk menyediakan buka puasa bagi ibu-ibu untuk keluarganya, dan bagi bapak-bapak selamat beristirahat untuk menjelang buka puasa. Terima kasih, sampai ketemu lagi Bapak Ibu. Curah ini Bapak Budi curah. Akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.